والبرنامج الخامس موعظة الحسنة التي سيقوم بها الحبيب نوفل bin Muhammad Al-Idrus. Acara yang kelima adalah Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus. فعليهم فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, diberi nikmat sama Allah Ta'ala tanpa henti. Ya Allah ini ngasih kita nikmat gak ada berhentinya. Setiap saat Allah memberi kita nikmat. Allah itu maha memberi, huwal mu'ti, yang maha mampu memberi, huwal mannan, dan Allah maha suka memberi. Nah, masalahnya kita ini sering sekali jadi manusia nggak tahu kalau diberi. Iya, nggak tahu kalau diberi. Allah bahkan ngasihnya udah terang-terangan. Kalau ada orang ngasih sembunyi-sembunyi, yang ngasih nggak tahu, ya itu wajar. Ini Allah ngasihnya terang-terangan. Dikasih matahari, dikasih angin, dikasih macam-macam. Dulu di perut kita tempatnya sempit, keluar dikasih jagat raya. Banyak sekali nikmat Allah dan Allah memberinya terang-terangan. Itu pun seringkali kita enggak sadar kalau diri kita dalam guyuran nikmat. Makanya banyak orang hidup tuh hidupnya tiap hari dia merasa tambah susah, padahal tiap hari ditambah nikmat sama Allah Ta'ala. Kenapa tiap hari dia tambah susah? Karena tiap hari dia nambah lupa. Tiap hari dia nambah gak syukurnya, alias tiap hari dia nambah kufur nikmahnya. Na'udzubillah min dzalik. Sementara janjinya Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur, tentu pasti gak mungkin tidak, aku akan selalu menambah nikmatku kepada kalian. La'azidannakum, aku akan selalu menambah nikmatku kepada kalian. Wala in kafartum, tapi kalau kalian itu kufur, kalau kalian kufur, ingat, sesungguhnya siksaku teramat pedih, sangat pedih. Nah, Allah udah bilang orang yang gak syukur disiksa sama Allah Ta'ala. Nah, di antara bentuk siksa adalah gak bisa merasakan nikmat, itu namanya siksa. Dalam nikmat tapi gak bisa merasakan nikmat. Contoh, seorang suami punya istri cantik dan solihah, dan seorang istri punya suami tampan dan soleh, tetapi dia gak pernah bisa melihat pasangannya menyenangkan. Kalau dia lihat, sebel hatinya. Dia lihat gak nyaman hatinya. Sebetulnya dalam nikmat tapi gak bisa merasakan nikmat. Kenapa? Karena sering kali lupa syukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya anak, ya punya
anak. Punya anak itu nikmat atau enggak nikmat? Nikmat. Banyak orang karena pengen punya anak sampai berobat keliling. Bahkan mohon maaf sampai diizinkan oleh istrinya nikah lagi tetap enggak punya anak. Ya tetap enggak punya anak. Nah ini ada satu orang mudah punya anak. Ya mudah punya anak. Anaknya bukan satu, mungkin anaknya 4, mungkin 5, mungkin 7. Tapi tiap hari ketika ketemu anak yang dia rasakan kepalanya pusing. Mumet nyawang anak. Pusing lihat anak. Gak bisa mensyukuri keberadaan anak. Gak bisa ngerasa nikmatnya punya anak. Ada orang gak punya rumah, berjuang biar bisa ngontrak, berjuang biar bisa beli rumah. Yang satu ini punya rumah, gak bisa merasakan nikmatnya rumah. Tiap hari gak betah di rumah, pengen keluar dari rumah. Setiap kali masuk rumah, gak merasakan nikmatnya rumah. Na'udzubillah min dzalik. Ini namanya al-mahjub. Namanya apa? Al-mahjub. Orang yang ditutup sehingga nggak bisa lihat nikmat yang dimiliki. Na'udzubillah min dzalik. Sebabnya apa? Sebabnya karena lupa, nggak mau syukur. Ya. Makanya sebelum kita melakukan apapun setelah basmalah, kita selalu diingatkan untuk kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa aqta'u kama qala sallallahu. Segala perkara yang dalam melakukannya kita perlu proses berpikir, bukan karena refleks. Perlu proses berpikir. Kalau tidak diawali dengan bismillah, enggak diawali dengan alhamdulillah, fahuwa aqta', maka berkahnya diputus sama Allah Ta'ala. Berkahnya ada, tapi berkahnya enggak nyampe sama dia, karena diputus. Karena itulah khatib Jum'ah, sehebat apapun khutbahnya, kalau enggak pakai alhamdulillah, enggak diterima itu sama Allah Ta'ala. Enggak sah itu. Ya tidak sah khutbah Jumatnya. Karena pentingnya syukur. Karena itulah amalan orang bangun tidur nomor 1 bukan bangun tidur melek moto Allahu Akbar, bukan. Orang bangun tidur bukan ngapa-ngapain, bukan bangun tidur kemudian subhanallah, bukan. Bangun tidur melek disuruh ngucap alhamdulillah. Nanti kalau kita masuk surga enggak ada zikirnya orang masuk surga pertama kali kemudian mengucapkan la ilaha illallah, enggak. Orang masuk surga itu langkah pertama kalinya semua mengucap alhamdulillah. Makanya saya ngajak di awal ini sebelum kita bahas apapun, yuk kita syukur dulu. Alhamdulillah. Terutama saya. Alhamdulillah dikasih majelis semacam ini. Ya, dipertemukan sama orang-orang yang baik. Nah, kalau yang cari ilmu ini bukan orang baik, mau cari orang baik di mana lagi? Ya, kalau yang suka haul ini bukan orang baik, mau cari orang baik di mana lagi? Kalau yang suka maulid bukan orang baik, mau cari orang baik di mana lagi? Jangan khawatir, insya Allah jenengan kita semua ini insya Allah min ahlul jannah. Nah kalau yang begini bukan penghuni surga, lantas penghuni surga yang seperti apa? Ya insya Allah yang model-model beginilah penghuni surga. Amin Allahumma amin. Di depan saya ini ada sahabat saya, ini suaranya merdu, Masya Allah. Ya, di sini banyak ini orang-orang yang ilmunya lebih banyak dari saya. Mungkin duduk di depan, mungkin di belakang, mungkin di pojok. Bukan berarti kalau yang bicara itu paling alim, enggak. Tapi lagi bertugas ngomong. Banyak orang-orang alim itu justru enggak mau ngomong. Ya orang-orang alim enggak mau ngomong. Banyak yang suaranya merdu tapi sembunyi. Ini kalau saingan suara Ustadz Ali Maksum sama beliau enak ini. Ya boleh dites nanti. Ya nanti boleh dites. Kelihatannya begini. Ya. Tapi suaranya Masya Allah. Ya suaranya merdu. Sebagaimana Allah memberi wajah itu beraneka ragam, maka Allah juga memberi rupa warna suara beraneka ragam. Allah juga ngasih yang namanya nominal yang diperoleh manusia beraneka ragam. Ada yang dikasih suaranya bagus tapi fulusnya titik, duitnya dikit.
Karena udah dikasih jatah suara bagus. Iya. Ada lagi yang dikasih wajahnya ganteng, tapi uangnya sedikit, suaranya kurang bagus. Ada lagi yang wajahnya belas gak ganteng. Suaranya Masya Allah. Ya, suaranya Masya Allah. Didengar lebih baik diam. Didengar lebih baik diam. Orang kalau ketemu dia gak percaya kalau orang ini punya rumah 5 hektar, gak percaya. Ternyata rezeki fulusnya luar biasa. Wah, ada lagi. Orangnya cantiknya luar biasa, tapi rezeki suaminya wele epol. Ada. Ya, tetapi ternyata dikasih rezeki suami yang wajahnya jelek, tapi akhlaknya indahnya luar biasa. Solehnya luar biasa. Ya Allah bagi rezeki itu. Makanya ojo meri. Wang sinawang. Setiap orang itu punya rezekinya sendiri. Tugas kita itu bukan nilai rezekinya orang lain. Tugas kita adalah mensyukuri apa yang Allah beri. Gak mungkin Allah ngasih sedikit. Allah tuh kalau ngasih banyak, orang yang merasa dapat sedikit, itulah sejati-sejatinya orang kufur nikmat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo tahu rumangsa melarat, jangan pernah kamu merasa dirimu miskin. Kalau kamu merasa dirimu miskin, berarti kamu orang yang paling kufur nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini semua orang kaya, tapi nggak sadar. Lebih baik nggak punya duit, tapi punya syahadat, daripada punya duit, tapi nggak punya syahadat. Apalagi punya syahadat, punya duit. Dan itu saya yakin semua orang punya. Punya syahadat dan punya duit. Mungkin duitnya nggak sebanyak yang lain, tapi punya. Mungkin duitnya banyak tapi ngutang, kan tetap punya. Karena nggak semua orang dapat nikmat mudah ngutang. Ada orang keliling cari utangan, nggak ento-ento. Kamu duduk di rumah diparani, arep tak utangi boga. Nah itu namanya rezeki. Ikhwani rahimakumullah. Intinya apa? Saya pengen ngajak diri saya dan antum semua, yuk syukur yuk. Ojo sambat. Akhir zaman ini tuh kebanyakan orang sambat. Masya Allah. Hampir langit itu tiap hari yang naik isinya amalan sambat. Jadi amalan susah-susah sambat-sambat itu malaikat sampai mau ngelaporkannya ke Allah, sungkan malaikat. Ya Allah, ini hamba-hamba ini kok ya sambat semua gitu ya. Walaupun sambat sama Allah, keluh kesah dalam arti minta tolong sama Allah itu indahnya luar biasa, bagus. Tetapi amalan syukur ini kok mulai minim ya. Makanya thariqah syadziliyah, saya biasa asyadziri, thariqahnya itu thariqah syukur, syuhudul minnah. Jadi hidupnya cuma syukur saja. Apapun yang terjadi syukur, itu thariqah syadziliyah. Thariqah syadziliyah itu gambaran daripada thariqah alawiyah. Kalau mau tahu thariqah alawiyah itu seperti apa, yaitu batinnya seperti Imam Abi Hasan Asyadzili. Tapi kalau mujahadah zahirnya seperti Imam Ghazali. Lah bentuknya seperti apa? Lakonono gak usah takok. Karena thariqah bukan untuk dipertanyakan, bukan untuk diperbincangkan. Namanya saja thariqah, itu namanya amal, diamalkan, dijalani, bukan untuk dibahas-bahas. Karena thariqah itu, tarekat itu, sufi bukan perbincangan, tapi sufi adalah praktek dalam kehidupan. Baru orangnya kalau udah praktek nanti dapat julukan dia adalah sufi. Yang ngasih julukan siapa? Orang lain. Nggak ada sufi ngomongnya aku sufi. Nggak ada yang semacam itu. Siap syukur? Siap? Alhamdulillah. Dah pengajian selesai. Hasil maksud. Ya, karena tujuannya kan orang ngaji itu ingat. Kalau udah ingat berarti udah selesai. Kalau udah selesai ya bubar gendang terus makan malam selesai. Syukurlah lagi. Tapi karena judulnya pengajian itu Bismillah Alhamdulillah kan baru mulai. Kalau saya pulang sekarang nanti ada yang gerutu. Oknum-oknum yang tadi nggak syukur tadi. Ya nggak syukur. Mosok ini ngomong cuman sebentar gimana itu? Ini namanya
oknum. Dan oknum yang semacam itu saya yakin gak ada di majelis ini. Yakin saya, makanya kalau mau praktek ya bubar sekarang juga. Ikhwani rahimakumullah. Ini alhamdulillah ini mulai hilang. Ya mulai hilang. Padahal resep bahagia di situ. Senang itu kalau diomongkan seperti magnet, mendatangkan kesenangan yang lain. Jangan kalau nggak percaya praktek kok sumpek. Begitu praktek sumpek keluar ketemu orang sumpek. Nanti pesan-pesan WhatsApp yang masuk urusannya sumpek. Tapi kalau jenengan praktek senang, begitu keluar ketemu orang lihat jenengan senang, orangnya jadi senang, jenengan dapat orang senang. Terus begitu. Makanya hidup ini sama Allah diajari, ojo kaken sambat. Jangan berkeluh kesah, tunjukkan senangmu terhadap nikmat Tuhanmu fahadid. Allah nyuruh kita menyebut apa? Nikmat, bukan nyebut-nyebut yang gak enak. Yang enak-enak yang disuruh sebutkan, yang gak enak simpen, jangan sebutkan, jangan dibahas. Semua yang gak enak semua Allah suruh nutup. Contoh, boleh kasih contoh, tapi agak jorok dikit ya. Ya namanya juga nggak enak ya, mesti kan ya jorok ya, nggak enak. Sepuronipun ingkang kathah, bahasa alusnya upil apa? Kotoran hidung, betul. Tapi bahasa Jawanya upil yang halus ada enggak? Enggak ada ya. Apa? Umbel lain lagi. Kita orang Jawa itu bahasanya lengkap. Umbel beda, upil beda, ingus beda ya. Semua beda bentuk. Itu yang namanya upil dan kawan-kawan tempatnya di dalam. Karena dia kotor. Disembunyikan sama Allah Ta'ala. Enggak ditunjukkan. Enggak ditunjukkan. Begitu keluar disuruh nutup. Kalau kita itu mengeluarkan kotoran itu enggak boleh kelihatan orang. Jatuh di tanah tutup dengan tanah. Perut ini, isinya yang kotor di perut ini. Kalau keluar jangan disebutkan namanya. Ya, itu mengeluarkan yang wajib di tempat yang tertutup. Tidak boleh buka aurat. Gak boleh buka aurat. Begitu keluar harus ditutup. Betul ya? Harus ditutup. Gak boleh kelihatan orang lain. Kalau kelihatan orang lain dimarah orang banyak. Karena dia kotor. Semua yang kotor itu ditutup. Dosa itu kotor atau enggak kotor? Kotor. Karena dosa itu kotor sama Allah ditutup. Enggak diumbar, dibuka aib, enggak. Kalau ada orang yang bongkar-bongkar dosanya orang lain, sama Allah dimarah, bahkan diancam, tak bongkar dosamu, tak bongkar aibmu. Kalau kamu suka bongkar aibnya orang lain. Semua yang enggak enak suruh nutup. Jangan sampai dibuka. Makanya resep hidup senang, hidup enak, hidup bahagia, hidup yang Masya Allah, yang gak enak tutup, yang enak disebutkan. Nah ini kadang-kadang teman kita kalau gak punya duit sambat terus. Golek duit angel. Begitu dapat keuntungan 100 juta, diem. Dapat 200 juta, diem. Orangnya gak kelihatan. Ya orangnya ngilang, suaranya gak ada. Suaranya enggak ada. Makanya orang-orang dulu tuh ngajari kalau dapat rezeki bancaan, begitu ya. Biar apa? Ketoan dapat rezeki. Jangan cuma susah yang ditunjukkan, rezeki tidak ditampakkan. Dulu bancaan, dom beras, ya sembelih kambing, ngundang tonggone, diajak makan bareng. Orang dulu begitu, orang sekarang sumpeknya saja yang ditunjukkan. Begitu senang, dong hilang. Ya, orangnya hilang enggak apa-apa, yang penting kirimannya sampai. Ini enggak, kiriman enggak sampai, orangnya enggak kelihatan, begitu sumpek jedul meneh. Terutama itu di tempatnya ulama. Itu kalau lagi enggak punya duit, ada masalah dengan istri, masalah dengan suami, masalah di kantor, rajin ke ulama. Bagus, bukan enggak bagus. Cuman sayangnya kalau enggak ada masalah hilang. Enggak ada masalah hilang. Kalau buat ulama ya enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Kamu mau datang oke, enggak datang juga oke. Cuman kan kesian kehilangan nikmat deket sama ulama. Kenapa begitu? Begitu dapat nikmat lupa.
Begitu dapat nikmat, lupa. Makanya orang-orang yang seperti itu sama Allah akan diingatkan terus. Biar dia ingat sama ulama, biar dia ingat sama orang soleh, biar dia ingat sama majelis, akan diberi susah terus. Kenapa? Karena dia ingat ulama kalau susah. Dia ingat majelis kalau susah. Dia ingat seorang soleh kalau susah. Maka dikasih susah terus, biar ingat orang soleh. Pengen gitu? Enggak atau tentunya. Nah, kita pengen, kita itu diberi nikmat karena kita dekat orang soleh. Saya kalau dekat orang soleh dapat nikmat. Nanti sama Allah dikasih nikmat terus. Kenapa? Karena ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah muqaddimah, mudah-mudahan manfaat. Ya insya Allah barokah. Saya enggak ingat kapan saya ke Jepara yang terakhir. Seberapa lama Ali? Hah? Lama ya? Sudah sangat lama saya enggak ke Jepara ya. Ini saya syukuri bisa ke Jepara. Dulu kan kakek saya dakwahnya di Jepara. Jadi Allahyarhamu Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Idrus dulu masa mudanya itu ketika umur 60 tahun. Ya, umur 60 tahun kurang dikit itu masih jabat qadhi itu. Qadhi talak rujuk. Ya, dulu. Bahkan sempat dulu jasnya kakek saya itu dicuri di masjid. Jumatan. Jadi waktu Jumatan wudhu, selesai wudhu, jasnya hilang. Padahal kakek saya itu al-malaratu wal miskunu tingkat paling tinggi. Hidupnya Masya Allah secara ekonomi. Ini jas ini dipakai buat ke masjid sama tugas jadi qadhi. Orang dulu kan kalau tugas tertib gitu ya, hilang. Jumat beli lagi, ngumpulkan duit. Jumat berikutnya hilang lagi. Jumat yang ketiga hilang lagi tapi pencurinya ketahuan. Ya, ternyata pencurinya itu sembunyi di atas menara. Nah orang-orang Jepara karena cinta sama ulama dan paham kakek saya ini udah melarat, susah kok cek dimaling gitu. Jadi yang pegel tuh banyak itu. Terus teriak ini orang-orang Jepara, pilih mati neng dhuwur apa mati neng nisor, miduk. Teriakannya jamaah masjid, pilih mati di atas atau mati di bawah, ayo turun gitu. Kata kakek saya, pilihannya kok jelek, di atas mati, di bawah mati. Jangan gitu, suruh turun kamu selamat. Ya turun kamu selamat. Kemudian ditangkap polisi, iya, diproses. Nah sama kakek saya kemudian dijenguk. Ya dijenguk di kantor polisi. Kakek saya minta tolong sama polisinya, tolong dibebaskan. Kesian ini cari nafkah buat anak istri. Tolong dibebaskan. Kakek saya nggak punya duit, punya uang cuma berapa rupiah saat itu. Kemudian pencurinya diparani di sel, dikasih duit. Nih bu jajan. Ini buat jajan nanti. Setelah itu kakek saya minta maaf, saya udah berusaha bebasin kamu. Tapi ternyata udah masuk proses, nggak boleh sama polisinya. Harus sidang, udah diproses. Nah waktu di sidang, ternyata hakimnya muridnya kakek saya. Hakimnya itu teriak, Ahmad! Gitu. Manggil itu, saya masih ingat kakek saya meraktekan Ahmad, terus kakek saya yang kurus ya keluar gitu, kemudian kaget hakim, loh Masya Allah Beb Ahmad gitu ya, terus langsung marah sama malingnya, maling ya nontok gitu ya, sudah Habibnya ini melarat sih mau maling gitu ya, sudah susah masih kamu maling, kemudian sama kakek saya minta tolong agar dibebaskan, hakimnya ya hakim beneran ngomong maaf Beb nggak bisa, ini udah begini ya paling nanti dikasih hukuman yang paling ringan, yang teringan saja nih. Berkat syafaatnya Beb Ahmad nanti kita kasih hukuman yang paling ringan. Itu namanya sufi. Ya, enggak kakean teori. Ya sufi itu yang seperti itu, enggak ada dendam, enggak ada marah, justru kesian kepada pencurinya, berusaha untuk bebaskan. Nah, itu kakek saya dulu besar di akhir di akhir tugasnya di Jepara. Nah kalau saya masuk Jepara tuh saya seneng. Kenapa? Wah dulu kakek saya ngajar di Jepara. Saya cucunya juga ngajar di Jepara. Birrul walidain. Ya, bekti sama orang tua. Cekap nopo lanjut? Yakin? Alhamdulillah. Syukur dulu. Alhamdulillah. Pokoknya orang syukur tuh wajahnya kelihatan. Seger mesti. Oh syukur tuh seneng, enggak ada orang seneng. Alhamdulillah aku. Enggak ada. Itu jelas ngapusi.
Gimana Mas hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah. Orang kalau alhamdulillah itu walaupun dirinya ngalami yang gak enak, walaupun gak enak, kalimat doanya alhamdulillah ala kulli hal. Aku lagi ngalami yang gak enak, apapun keadaannya tetap enak karena nikmat Allah yang lain banyak, sehingga yang gak enak ini gak dilihat. Alhamdulillah. Makanya berduka dalam Islam tuh gak boleh lama-lama. Ya gak boleh lama-lama, harus segera orang itu move on. Iya, bahasa gaulnya segera move on, ketularan yang samping nih loh ya. Ya, bau-bau Jakarta tuh jadi pengen ngomongnya ya agak gimana gitu ya. Nah, harus segera move on. Wajahnya orang syukur itu sumringah dan energik karena dia bersyukur. Makanya jarang atau hampir nggak mungkin lah ketemu kiai, ustadz, ulama, habib yang berilmu, yang tugasnya ulama, karena habib ini kan julukan ya. Habib ini kan julukan untuk orang yang nasabnya nyambung pada Nabi Muhammad SAW. Itu adanya julukan ini di Indonesia dan Hadramut. Nanti kalau di Mesir lain lagi, di Saudi Arabia lain lagi. Ya habib ada yang alim sebagai ulama, ada yang awam, orang biasa. Ini kalau ada habib yang alim, kiai yang alim, ustadz yang alim, guru yang alim, gak pernah pamer sumpah, walaupun gak punya duit, utang banyak, ditanya, pripun? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, sehat. Hidupnya itu dalam seneng, dalam senang. Nah ini ada orang kok baru bannya motor pecah, itu teriak satu negara. Lo kok iso update status? Teriak satu negara, esok-esok golek pangan hurung entuk wis entek. Masya Allah, diumumkan satu negara, wajahnya kecut, dilihat gak enak. Na'udzubillah min dzalik. Ibu-ibu kalau pengen hidupnya seneng, Bu, punya suami, alhamdulillah. Makanya kalau lihat suaminya, Bu, mesem dulu, Bu. Ditanya sama suaminya, kok kamu senyum kenapa? Katanya kalau syukur nanti ditambah nikmatnya. Aku belajar untuk memandang wajahmu dengan penuh rasa bahagia walaupun penuh derita dalam jiwa. Biar nanti derita tersingkirkan berganti dengan cinta. Masya Allah. Suaminya kaget. Belajar dari mana? Semalam ceramahnya Habib Novel. Alhamdulillah, syukuri dulu. Itu ada suami istri. Yang satu salihah, yang satu soleh. Ini cerita masyhur dalam kitab-kitab klasik ya. Kitab-kitab kuning, kitab-kitab kuning. Kitab kuning itu disebut kitab klasik, tapi kitab zaman sekarang balik kuning semua. Nanti kalau kita pergi ke luar negeri dan sekarang udah dalam negeri juga gitu, book paper itu ya. Book paper itu kertas yang istimewa. Walaupun setebal ini tapi ringan dan warnanya bukan putih, warnanya semu kuning. Jadi kitab kuning itu kitab yang tingkatannya paling tinggi. Kita kalau baca di kitab kuning, ya baca di kitab kuning itu ada satu cerita wanita solihah punya suami soleh. Tinggal di luar kota. Kenapa di luar kota? Tanah luar kota itu murah. Dalam kota itu mahal. Makanya kalau istrimu minta rumah yang besar, kasih. Carikan di dalam desa. Mau tak beli rumah yang gede gitu ya. Besar, tapi di desa yang mungkin gak ada warganya. Tanahnya murah, biar nanti istrimu paham sebetulnya kamu bisa belikan rumah besar, tapi tergantung situasi dan kondisi. Nah kalau mau dalam kota ya 3x4 harus disyukuri. Itu sebetulnya kalau dibelikan di pedalaman dapat luasnya luar biasa. Ada itu teman saya, istrinya komplain, Mas itu orang-orang rumahnya 500 meter, 600 meter, rumah kita kok cuma 100. Maka dijawab, mau 2000 meter. Ya, ada kolam renangnya. Oh mau, yuk sekarang pindah ke desa katanya. Ini dijual, dibelikan di desa, dapat luar biasa. Karena rumah dia kalau dijual harganya 2 miliar. Dijual 2 miliar. Di desa itu 2 miliar, Masya Allah itu. Di Jepara yang agak mojok gitu. Jangan tepi pantai mahal. Sekarang tepi pantai ke tempat wisata, yang mojok agak ke hutan sedikit gitu ya.
Itu 2 miliar kan bisa buat kolam renang, bisa nggak itu? Bisa. 2 lantai bisa nggak? Bisa insya Allah. Iya. Nah ini suami soleh dan solihah. Yang satu yang solihah ini wajahnya cuantik pol. Betul digambarkan begitu, cuantik pol. Yang soleh mohon maaf, welek pol. Nah ada satu orang soleh, ulama, kalau lapar ya, namanya ulama itu nggak sungkan-sungkan. Jadi orang kalau niru ilmunya ulama, kalau laparnya membahayakan nyawanya, bisa menimbulkan sakit, mah, lambung dan lain sebagainya. Terus sok dia menjaga diri, aku nggak akan minta-minta, ini nggak punya ilmu namanya. Karena biarkan diri dalam penyakit itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam yang kita baca surat Al-Kahfi malam Jumat sampai hari Jumat sampai Sabtu sebelum matahari terbit, dianjurkan baca surat Al-Kahfi. Itu di surat Al-Kahfi disebutkan Nabi Musa dan Nabi Khidir itu ngetok tok 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 minta makan. Kalau lapar minta makan. Nah saya ngomong begini bagaimana? Jangan tawari saya makan karena saya udah kenyang. Saya udah makan duluan, nanti saya sama saya akan langsung jalan. Nah itu permisi sebelum selesai pengajian. Nanti saya ngincipi kopinya saja. Yang lain kan tadi dibilang udah lapar, ya di sambutan. Betul kan ya? Nah yang lain nanti kalau selesai makan, kalian makan, saya pulang. Adil atau gak adil? Adil. Kenapa wajah gak enak? Yang enak. Wajah yang enak. Ketok itu minta, kalau lapar yang ngomong. Nabi Khidir, Nabi Musa, Nabi. Lapar, kalau gak makan bahaya nyawanya. Mohon maaf, kados anut yang tok 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 minta. Ya minta, padahal minta ini bukan sifatnya anbiya. Sifatnya anbiya memberi. Tapi kenapa di situ sampai minta? Karena membahayakannya nyawa, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Maka jangan kita merasa malu untuk minta di saat itu memang nyawa kita terancam. Seperti dikatakan sama dokter, ini kalau enggak operasi bisa mati. Enggak punya duit, jangan terima. Ya sudah, terima husnul khotimah gitu. Jangan begitu. Ya harus berjuang, minta biaya pengobatan sama keluarganya, sama sahabatnya, sama temennya. Kenapa? Karena mempertahankan nyawa itu wajib. Kalau cuma terima pasrah, bukan terima pasrah, itu namanya nyerah wal putus asa. Bedanya luar biasa. Tapi saya minta malu, dalam malumu itu dihapus dosamu. Dalam malumu itu kamu merendahkan dirimu. Dalam malumu karena Allah Ta'ala disitulah naik derajatmu. Jangan pernah merasa malu untuk melakukan suatu kebaikan. Waktu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain kalau bukan karena kebutuhan dia minta-minta, lah itu tercela. Naudzubillah min dzalik. Apa yang terjadi? Orang soleh lapar, ketuk pintu rumah. Masya Allah, yang bukain pria wajahnya Masya Allah. Jadi lihat saja kaget. Pernah lihat wajahnya orang yang menyeramkan gitu? Belum pernah. Oh saya pernah lihat ya kaget. Tapi masa mau kagetnya ditunjukkan dia. Setampet, Masya Allah, hamba Allah. Ini hamba Allah. Harus tak nikmati wajahnya. Harus saya nikmati wajahnya. Enggak boleh sombong. Nah orang soleh tadi kemudian disuguhi makan. Nah yang nyuguhi yang masakan istrinya. Istrinya yang punya rumah tadi. Dan kebetulan istrinya itu enggak pakai cadar. Enggak pakai cadar, sehingga wajahnya tampak. Maka selesai makan mau pulang pamitan, sudah pamitan, ngomong alus sama istrinya. Istrinya yang punya rumah, mohon maaf, saya mau nanya sama suami Anda nggak enak. Kenapa? Kok bisa kamu hidup dengan suami yang wajahnya jeleknya seperti itu? Ya, sementara kamu cantiknya luar biasa. Saya pengen dapat ilmu. Ini betul ulamanya pengen dapat ilmu, bukan orang yang modus loh ya. Menggoda istri orang, bukan, jangan salah persepsi ya. Naudzubillah min dzalik. Maka dijawab sama wanita tersebut, bagaimana aku tidak hidup bahagia? Jadi ulama tadi heran, kok iso seneng wedok iki? Bu, mohon maaf ya Bu, mohon maaf Bu. Suaminya jelek atau pas-pasan? Enggak pas-pasan, enggak jelek toh, tampan kan ya? Alhamdulillah. Bukan jelek, bukan pas-pasan, tapi tampan. Alhamdulillah. Seharusnya ibu
Punya suami yang begitu, lihat wajahnya udah bahagia. Udah bahagia. Sementara wanita solihah ini, wajah suaminya tidak bisa buat dia bahagia. Kenapa? Wajahnya jeleknya luar biasa. Tapi anehnya kok dia bisa bahagianya luar biasa. Sangat berbahagia. Maka ditanya, jawab oleh wanita tersebut, iya bagaimana saya tidak bahagia? Karena setiap kali lihat wajah suami saya, tiap kali lihat wajah suami saya, langsung saya bersabar. Langsung saya bersabar. Ditanya lagi, loh kamu sabar kok bisa bahagia? Loh karena kan ada lanjutannya. Nabi bersabda, wasabru thawabuhul jannah. Orang yang bisa sabar pahalanya surga. Jadi saya enggak lihat sabarnya, begitu lihat suami saya langsung kelihatan surga. Surga. Lihat endingnya, husnul khatimah. Lihat suami saya langsung kelihatan surga. Sehingga saya ketika lihat suami saya enggak pernah benci, saya enggak pernah marah. Langsung berkata, ini surgaku. Langsung lihat surga. Jadi ibu-ibu kalau suaminya suka marah sama ibu, itu jalan ke surga atau ke neraka? Ibu baik, ibu taat, tapi suaminya enggak punya perasaan, tukang marah. Tukang marah, enak atau enggak enak? Enggak enak. Kalau ibu sabar dapat apa? Surga. Berarti kalau lihat suaminya harusnya bagaimana? Surgaku. Harusnya gitu. Betul ya? Surgaku. Nanti suaminya bingung. Kamu tuh tak maki, tak caci, tak marah-marahin, tapi kok terus tersenyum bahagia. Bagaimana bisa? Bagaimana tidak, Mas? Setiap kali engkau marah, aku sabar. Dan orang sabar itu dapat surga. Maka kamulah jalan surga terdekat bagiku. Masya Allah, entah nasibmu bagaimana Mas ya. Kalau aku yang sabar kan dapat surga, tapi kalau kamu yang marah-marah terus ya nyerempet merokok ya. Naudzubillah min dzalik. Maka istri tadi berkata, saya sabar, saya lihat wajahnya, ingat surga, saya senang. Sehingga saya nggak sempat sedih. Jadi terus terlihat surga, saya terus bahagia. Sementara suami saya setiap kali lihat saya langsung syukur sama Allah. Dan kalau syukur itu bahagia. Dan orang syukur juga masuk surga. Sehingga ketika kami saling menatap, masing-masing di antara kami melihat surga. Disitulah makna baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Alhamdulillah. Dah syukur dulu, ada kopi dinikmati. Monggo yang belum dapat, cukup melihat orang lain bahagia bisa bahagia. Betul, orang itu kalau lihat orang lain bahagia bisa bahagia. Kalau lihat orang lain bahagia nggak bisa bahagia itu orang iri, orang dengki, nanti sakit jiwa, sakit hati, akhirnya stroke. Naudzubillah min dzalik. Monggo diunjuk. Alhamdulillah. Manisnya pas. Sehingga kopinya terasa. Kadang-kadang minum kopi alhamdulillah terasa gula. Nah, kalau ini rasanya kok kopi. Memang kalau yang buat itu ahli beda rasanya. Ya, beda rasanya. Ini bentuk syukur. Kamu kalau syukur harus terima kasih sama yang membuatkan. Maka terima kasih banyak jazakumullah khairan yang udah membuatkan kopi ini. Kopinya enak ni'mah. Alhamdulillah. 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 Bu, kapan terakhir kali suaminya bilang terima kasih sama ibu? Tidak pernah. Pagi dibuatkan kopi, teh, dimasakkan nasi, pernah bilang terima kasih? Hah? Lep, gitu aja. Gak ada terima kasihnya. Masya Allah, ini oknum suami keterlaluan. Saya sebagai suami ya, tidak ikut bertanggung jawab. Yang dilakukan para oknum nih. Harusnya sebagai suami ya bilang terima kasih. Masya Allah, enak. Pol. Walaupun dusta. Karena dustamu untuk menyenangkan istrimu itu ibadah. Dustamu untuk menyenangkan istrimu itu ibadah. Masya Allah, Masya Allah. Anak apa? Masya Allah. Gitu. Ada apa? Hari ini hidupku berubah menjadi bercahaya saat menatap wajahmu. Wah, dusta atau dusta? Dusta. Ya dusta, tapi dusta itu adalah upaya menyenangkan istri, maka jadi ibadah.
Jangan jujur-jujur sama istri. Urusan yang begini loh ya. Masa istrinya tambah usia. Kulitnya sudah berubah. Terus istrinya dandan. Pakai bedak. Pakai benges titi. Ya lipstick titi. Anda sebagai suami komentar. Nadanya halus. Tapi mak julep. Mambu kuburan. Jangan aneh. Mambu kuburan, ojo aneh, tetap elek. Saya mau nanya, Bu, suami model begini enaknya diapakan? Dikubur, jangan toh Bu. Walaupun betul tambah usia wajah berubah jadi nggak cantik seperti dahulu ya. Upaya mempercantik diri, jangan dikatakan mambu kuburan, rosa aneh-aneh. Jangan. Dustalah kepadanya. Masya Allah. Semakin hari semakin wayu. Pasti sang istri ngomong palsu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tetaplah dalam dustamu, jangan ngomong ancen palsu. Jangan. Gagal berdusta kamu, enggak palsu, asli. Dalam hati elek. Ya. Asli elek itu. Tapi tetap ayu bagiku gitu. Seneng no bojomu, ganjaran. Ya Pak, pahala. Kapan terakhir kali bilang terima kasih sama istrinya? Tadi pagi, alhamdulillah. Ini salah satu suami yang benar-benar suami itu. Mirip saya itu, alhamdulillah itu. Satu golongan ya. Walaupun kita banyak lupanya kan minimal pagi ingat, siang lupa, sore lupa. Siang nggak bilang terima kasih, sore nggak bilang terima kasih. Padahal siang nggak dikasih makan siang, sore dikasih minuman ya. Nggak bilang terima kasih. Begitu ke warung, si mbak nyugui kopi yang kita beli dan kita bayar. Disuguhkan, ini Pak kopinya, terima kasih. Si mbak datang lagi bawa roti bakar yang kita pesan, kita bilang terima kasih. Kita bayar, si mbak ngasih uang kembalian, kita bilang terima kasih. Istri capek, keringet, sampai mampu buat kita bilang apa iki? Masya Allah. Suami model begini enaknya dia makan ulek. Na'udzubillah min dzalik. Saya masih ingat kata guru saya almarhum Habib Anis tuh. Kalau istrinya masakan tuh ya dikomentari, jangan lap rampung gelegean. Dikomentari, Masya Allah enak masakannya. Kalau memang rasanya ada yang kurang, jawabannya tuh ngomong yang bagus tuh. Wih ini enak Masya Allah. Ini kalau garamnya ditambah sedikit pasti lebih enak lagi. Gitu. Jangan ngomong masa apa ki gak ono garam ini. Duit nggo apa? Tuh kan duit gak iso tuku garam ini. Ini suami yang gak jelas. Naudzubillah min dzalik. Dah, alhamdulillah mukadimah selesai. Ya, baru sampai alhamdulillah. Sekarang bab sholawat. Kan setelah bismillah, alhamdulillah kemudian as-shalah ala Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli. Jadi kita ini kan punya gak ukur-ukur loh ya. Dikasih sama Allah hidup jadi umatnya manusia yang paling baik sejagat raya, baginda Muhammad SAW. Kita jadi umatnya Rasul yang paling hebat sejagat raya. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli. Jadi umatnya Rasulullah SAW. Saya kasih gambaran begini, mungkin nggak patek kroso ya. Ini kalau saya kasih contoh baru kroso. Ini pengalaman ya, pengalaman. Pengalaman ada orang punya paspor Amerika. Ya, pengalaman orang punya paspor Amerika. Dia bangga punya paspor Amerika. Nah, terus saya sempat nanya sama teman saya, hebatnya apa sih paspor Amerika? Hebatnya apa paspor Amerika? Saya punya teman, dia ini biro haji dan umroh. Biro haji dan umroh. Artinya pakar keluar masuk Mekah dan Madinah. Tapi selama 10 tahun dia diblokir sama pemerintah Saudi karena ya pernah dia waktu musim haji, seharusnya dia keluar sebelum musim haji, dia stay di Saudi. Ya dia over lebih daripada visanya. Sehingga diblokir 10 tahun tidak boleh masuk Saudi. 10 tahun tidak boleh masuk Saudi. Suatu hari
Dia pergi ke Amerika. Pergi ke Amerika. Dari Amerika dia ke Jeddah. Dia ke Jeddah. Setelah itu diperiksa di imigrasi, ditolak. Diblokir Mas Yan. Langsung tuh teman saya ngomong gini, saya ini ke Amerika masuk mudah, nggak ada masalah. Masuk Saudi kok susah. Kamu dari Amerika? Iya. Tuh langsung aja ke sana urus. Masuk bisa. Nyebut Amerika langsung masuk Saudi. Paham? Nah, nanti kamu dikubur ngomong saya umat Kanjeng Nabi. Malaikat umat Kanjeng Nabi? Iya. Langsung lolos saudara. Itu Nabi Muhammad SAW. Beda. Di alam kubur, siapa itu? Umatnya Rasulullah. Oh istimewa. Umatnya Nabi Muhammad SAW. Tempatnya beda. Ibarat kalau haji itu ya, ada haji khusus, ya ada haji yang reguler. Yang khusus tendanya juga beda lokasinya. Ya sama-sama tenda, lokasinya beda. Hotelnya yang reguler agak jauh, sehat, cepat kurus seperti saya. Waktu saya haji reguler, Masya Allah, pulang saya kurus karena jalan kaki sehat. Jadinya sehat. Yang haji khusus kan terlampau deket, salangkah keluar. Beda tempatnya, lokasinya beda. Lah umat Nabi SAW, umat yang khusus. Itu nanti barzahnya juga barzah khusus. Mahsyarnya mahsyar khusus. Makanya Rasul udah ngasih tahu Nabi Muhammad SAW. Nanti, udah dikasih bocoran. Nanti, itu di padang mahsyar, semua orang bingung. Karena didiamkan, gak disidang-sidang sama Allah Ta'ala. Dan di mahsyar itu gak enak. Matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Sehingga semua bingung, akhirnya ada rapat kubro seluruh umat manusia. Kita harus cari orang yang bisa nolong kita. Bahasa Arabnya syafa'ah. Ya, syafaat. Cari orang yang bisa nolong. Maka sepakat itu, seluruh umat manusia sepakat. Kita datang ke kakek kita, Nabi Adam alaihissalam. Datang ke Simbah Adam alaihissalam. Ya, kakek kami, tolong kami ini. Sama Allah enggak disidang-sidang nih, mahsyar kelamaan, biar segera selesai mahsyarnya. Jawabannya Nabi Adam, mohon maaf, saya enggak berani. Allah ini lagi marah. Dan Allah enggak pernah marah seperti hari ini. Jadi cukup saya tak ngurusu diri saya sendiri. Saya itu dulu pernah lupa makan buah khuldi. Untuk yang satu lupa saya itu sampai sekarang saya takut kalau Allah marah. Jadi saya enggak berani ngurusi kalian. Maaf saya enggak berani. Datang kepada Nuh, datang ke Nuh, selain saya, datang ke sana. Itu nanti semua datang ngomong, saya enggak berani. Sabda Nabi Muhammad SAW, sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga ngomong, saya enggak berani. Datangi Muhammad SAW. Datangi Rasulullah SAW. Begitu datang ke Rasulullah, Rasul mengatakan, analah, aku yang akan bereskan. Saya yang akan berikan syafaat. Saya yang akan maju. Ulama menjelaskan, kenapa Nabi SAW menceritakan ini kepada umatnya? Rasul memberitahu, biar yang lain rapat, datangin Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Isa. Biar yang lain, kalian gak usah kemana-mana, duduk aja bareng saya. Itu semua akan balik ke sini. Paham? Jadi mahsyarnya umat Nabi SAW, mahsyarnya berbeda. Masuk surga rombongannya beda, rombongan Nabi Muhammad SAW. Beda. Paling cepat masuknya, paling istimewa jalannya. Berkat apa? Karena kita cuma ketempelan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Nempel di hati kita, ini punya kartu khusus. Ini orang-orang yang tidak boleh mudah disentuh sama siksa ini. Kenapa? Nabinya sudah mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Aku siap memperjuangkan umatku yang dosanya besar-besar. Umatku yang dosanya besar-besar, aku yang akan perjuangkan, aku yang akan selamatkan. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Sallu ala nabi. Allahumma salli alaihi. Nah makanya biar kita ini nanti kalau belum minta tolong sudah ditolong. Dari sekarang itu ya mengajukan pendaftaran dulu. Daftar biar dikenal jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah pendaftarannya ternyata mudah, gak repot. Nabi ngajarin suruh sholawat pagi 10, sore 10. Siapa pagi sholawat 10, sore sholawat 10, dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini seringkali lupa. Dikasih Nabi yang terhebat gak pernah diandalkan. Dikasih Nabi yang terbaik gak pernah dijadikan sesuatu dalam hatinya. Enggak ya. Oh dengan ibadah saya sendiri saya bisa nyampe.
Oh kita ini sholat gak pakai sholawat gak diterima sama Allah. Sholat gak pakai sholawat gak diterima. Dan khusus salam kepada Nabi Muhammad SAW, ya salam pada Nabi gak boleh. Salamnya itu bentuk Nabinya jauh, gak boleh. Sholat tuh, sholat itu kita gak boleh manggil nama manusia, gak boleh. Misalnya orang sholat Allahu Akbar, jalan ini orang namanya Abdurrahman, ya Abdurrahman, batal sholatnya. Sholatnya apa? Batal, karena manggil manusia. Tapi dalam sholat kalau kita nggak manggil manusia yang satu ini, sholat kita batal. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam tahiyat bahkan kita disuruh panggil itu Nabi Muhammad SAW langsung. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Duhai Nabi, salam buat kamu. Disuruh membayangkan Rasulnya ada di hadapannya. Dipanggil langsung ke arah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Kalau Allah itu memberikan keistimewaan pada Nabi Muhammad SAW yang tidak Allah berikan kepada yang lain, meskipun setiap Nabi dan Rasul diberi oleh Allah keistimewaannya masing-masing. Tapi Rasul kita yang paling istimewa. Doa, ada orang gaya, wah yang penting saya kan minta sama Allah. Saya ibadah sama Allah. Allah gak akan terima doamu meskipun Allah yang mengatakan ud'uni astajib lakum. Panggil aku jawab panggilanmu. Aku terima itu permohonanmu. Panggil aku. Tapi Allah ngasih aturan. Kalau mau panggil aku jangan lupa. Kamu harus masuk dengan Nabiku dulu SAW. Kalau mau keluar juga dengan Nabiku Muhammad SAW. Masuknya dengan Nabi, keluarnya dengan Nabi. Doa kalau nggak diawali sholawat, nggak ditutup dengan sholawat, doa itu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Langitnya nggak mau buka. Paketnya nggak diterima. Kenapa? Ini nggak ada, nggak dikawal Nabi Muhammad SAW. Tapi begitu doa itu ada sholawat di depannya, sholawat di belakangnya, Rasul yang mengantarkannya SAW. Diantarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga langit yang pertama begitu lihat ada Nabi SAW namanya di situ di depan, maka langit pertama langsung membukakan diri. Ada Rasulullah SAW buka. Langit kedua buka, langit ketiga, langit ketujuh, malaikat Jibril. Allah Ta'ala mengatakan makbul. Doanya diterima. Karena itulah para ulama dari zaman Nabi SAW sampai hari ini kalau ditanya, kalau pengen hajatnya kabul bagaimana? Baca sholawat yang banyak, baca sholawat yang banyak, baru minta sholawat yang banyak, baru minta. Kita datang ke kiai, datang ke ulama, datang ke habaib, datang ke masyayikh, mau hajatnya kabul dikasih amalan, baca nariyah 4444 kali hajatmu kabul, baca munjiah 1000 kali hajatmu kabul, baca simtuduror hajatmu kabul. Kita jawab, bisa ditawar enggak? Itu munjiahnya kalau cuma 10 kali gimana? Nariyahnya kalau cuma 100 kali gimana? Masya Allah. Yang banyak sholawatnya biar nanti doa kita ini langsung ketut dengan sholawat. Makanya enggak ada doa maulid di awal, ada? Doa maulid di awal, ada enggak? Mau burdah, mau dibak, mau barzanji, mau simtuduror, ada doanya di awal? Enggak ada di awal. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Assalamu alaik. Di awal, di akhir baru Allahumma, Allahumma, Allahumma. Itu di akhir. Diawali dengan sholawat, diakhiri doa, ditutup dengan sholawat. Begitu memang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas semuanya? Alhamdulillah. Saya udah bicara mulai pukul 21.40 menit karena saya lihat jam. Iya, 21.40 menit. Sekarang udah pukul 22.33 menit. Artinya 7 menit lagi udah 1 jam saya bicara. Terasa tidak? Masya Allah. Gak tahu terima kasih. Sudah 1 jam dibilang gak terasa ini ya. Alhamdulillah ya. Orang seneng kok. Orang seneng tuh ya harus sumringah, seneng. Jangan mengatakan capek. Saya juga baru nyampe, saya parkir di belakang truk sengaja. Nyampe, parkir di belakang truk, turun dari mobil, telepon tolong jemput motor. Biar apa? Mudah melarikan diri. Ya, berpengalaman saudara-saudara. Kita harus pandai mengatur
strategi untuk nanti meloloskan diri dari kawan-kawan itu. Biar enggak tergantung sama mobil-mobil siap. Nah, selesai masalah, lanjutkan perjalanan, udah 1 jam. Memang baru sampai sholawat dan sholawat tahap awal ini. Belum menjelaskan sholawat. Lanjut atau cukup? Sekarang ke inti tentang haul. Ya, tentang haul. Ya, saya jarang-jarang sih ngobrol tentang haul. Saya juga nggak tahu nih mau ngomong apa, karena amanat guru saya nggak boleh ngomong yang pakai mikir. Jadi yang ada di hati diomongkan. Sementara di hati saya nggak ada apa-apa sekarang ini. Jadi saya juga nggak ngerti mau ngomong apa. Tapi bagaimana dikatakan oleh Kiai Abdurrahman Wahid Gus Dur, gitu aja kok repot. Di tempat yang baik itu asal ngomong yang baik jadinya baik. Ya, asal ngomong yang baik jadinya baik. Begini, sederhana. Tolong dijawab jujur ya. Jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira kamu akan mati tidak? Kira-kira atau pasti? Pasti. Jadi antum akan mati, pasti. Saya juga akan mati, pasti. Kita semua akan meninggalkan dunia ini, betul? Ya. Siapa yang mau berangkat duluan? Tidak ada yang mau berangkat duluan. Mau sampai-sampai jelas di kuburan aja doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, antum sabiqun wa nahnu lahikun. Kalian sudah jalan duluan, kami nyusul nanti. Ya, kami nyusul nanti. Tapi kalimat kami nyusul nanti yang diajarkan Nabi SAW itu adalah kalimat doa husnul khotimah. Kenapa? Karena doa itu hanya dibaca ketika kita masuk pemakaman muslimin, muslimat, mukminin, mukminah. Ya. Itu assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Tadi semua jawab, nanti itu pasti mati. Jadi kalau barang pasti kan gak pakai insyaallah. Memang sudah jelas dikehendaki Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dibahas sama ulama, kenapa dalam doa tersebut, doa masuk kubur, Nabi SAW mengajarkan pakai kalimat insyaallah bikum lahikun. Insyaallah kami nyusul kalian. Karena tidak semua orang bisa mati sebagai muslim. Tidak semua orang bisa mati sebagai muslimah. Tidak semua orang bisa wafat dengan husnul khatimah. Nah, di pemakaman muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, kita sudah memastikan secara ilmu syariat zahir wafatnya sebagai muslim ini berarti husnul khatimah. Makanya kalau kita masuk pemakaman muslimin muslimat kita disuruh bilang insyaallah kami bisa nyusul kalian, karena belum tentu kalian udah lulus, kami belum. Karena itulah siapa yang rajin ziarah makamnya wali dan mendoakan dengan doa ini, otomatis insyaallah dia akan wafat seperti wali itu wafat. Karena kalimatnya insyaallah bikum lahikun. Insyaallah kami bisa nyusul kalian. Insyaallah kami bisa nyusul kalian. Nyusul dalam pangkatnya, nyusul dalam derajatnya, nyusul dalam kemuliaannya, nyusul dalam kenikmatannya di alam barzakh sana. Makanya orang yang rajin ziarah orang soleh itu ciri-ciri orang yang akan nanti meninggal dengan husnul khatimah. Sampai di sini bisa dipahami? Clear? Pertanyaan. Karena udah jawab semua pasti akan mati. Siapa kira-kira nanti akan mendoakan antum dan saya kalau kita udah di kuburan? Siapa nanti yang akan membela kita kalau kita sudah di kuburan? Kok diam semua kenapa nih? Siapa? Anak yang soleh yang mendoakan. Siapa lagi? Amal jariyah, ya, amal jari, sedekah jariyah. Ilmu yang manfaat. Nah, kalau orang yang nggak sempat nikah, udah meninggal terus gimana? Kalau yang nikah nggak punya anak terus gimana? Ayo, dari mana dia dapat itu? Jadi perlu digarisbawahi bahwasannya di antara maksud anak soleh yang mendoakan itu di antaranya murid yang mendoakan guru. Murid yang mendoakan guru. Di antara makna ilmu yang bermanfaat adalah doanya muslim yang satu untuk muslim yang lain.
Karena kalau kita ini jadi orang yang baik, berbuat baik sama orang lain, nanti kalau kita meninggal, orang yang kita baikin itu akan mendoakan kita. Betul ya? Nah, dia mendoakan kita karena apa? Karena kita berbuat baik. Perbuatan baik kita itu ciri ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat diwujudkan dalam amal yang bisa nolong orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, haul ini apa itu? Hal ini kan sebetulnya bukti bahwasanya orang yang betul-betul berjuang di jalan Allah Ta'ala gak dilupakan sama Allah. Betul ya? Loh, Pak Yai kan gak pernah merencanakan buat haulnya. Tapi Allah yang menetapkan, buatkan haul, buatkan tahlilnya, doakan. Allah gerakkan fulan, Allah gerakkan fulan, Allah gerakkan fulan, Allah gerakkan fulan. Untuk apa? Mengenangnya, kirim doa baginya. Kenapa seperti itu? Karena semasa hidupnya dibaktikan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita pengen nanti didoakan, sederhana. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan dibalas. Begitu disebutkan. Artinya kalau kita sering mendoakan, nanti kalau kita wafat, kita akan juga sering didoakan. Kalau kita sering menyenangkan, nanti kalau kita wafat, kita juga akan sering disenangkan. Konsepnya sederhana, lakukan yang baik, kamu akan dibaikin, selesai. Jangan was-was, saya belum sempat nikah, saya nggak punya anak, saya ini, nanti apa ada yang mendoakan saya, datang saja haul terus. Oh nanti itu kita akan tersebut dalam haul itu. Dan orang-orang yang dahulu pernah hadir di majelis ini, betul kan ya? Orang-orang yang dahulu pernah hadir di majelis ini, kita pernah hadir di majelis haul, double. Orang-orang yang mencintai para sesepuh yang sudah wafat, kita mencintai para aulia wassolihin, kita masuk di dalamnya. Nah kita butuh orang yang perjuangkan kita. Di antaranya kenal orang soleh. Kenal orang soleh ini keuntungan. La ya'riful wali illal wali. Gak bisa kenal wali kecuali wali. Jadi kalau antum bisa mengenal ini orang soleh, berarti kamu orang soleh. Selesai. Gampang ya? Paham enggak? Kalau Anda bisa melihat saudaramu yang lain itu orang soleh, berarti kamu orang soleh. Tapi kalau udah ada orang soleh, dikasih tahu ini orang soleh, kamu enggak bisa melihatnya, berarti kamu orang salah. Al-ina' yarsyah bima fih. Hati itu akan mengeluarkan isinya. Ini kalau isinya kopi enggak mungkin keluar susu, keluarnya kopi. Kalau ini isinya air enggak mungkin keluar kopi, keluarnya air. Kalau di sini ini keluarnya busuk, naudzubillah min dzalik, isinya busuk, keluarnya akan busuk. Tapi kalau isinya baik, keluarnya akan baik. Kalau hatinya baik, mata itu melihat apapun yang dilihat jadinya baik. Telinga mendengar apapun yang didengar jadinya baik. Makanya kalau kita bisa melihat orang lain itu soleh, berarti kita orang soleh. Makanya kalau kita mengukur, aku udah soleh belum? Cek saja orang yang dianggap soleh, kamu bisa nggak melihatnya dia orang soleh? Makanya kalau ada orang kok nggak bisa lihat orang soleh itu orang soleh, nggak usah kamu komentari. Kasihan dia, masih orang salah. Ya masih orang salah, doakan biar jadi orang soleh. Orang lihat Nabi SAW aja masih banyak yang belum bisa lihat itu Nabi kok. Nyatanya di zaman Nabi aja banyak yang kufur sama Nabi, betul ya? Nabi nunjukkan mukjizat aja orang nggak percaya banyak. Kadang kita baru jadi guru ngajar, ada yang nggak suka udah kita marah-marah. Masa orang nggak bisa hormat sama saya? Masa orang nggak bisa ini? Loh, orang yang nggak bisa lihat kamu orang baik berarti dia belum baik. Dan kalau kamu menganggap ketidakbaikan orang lain itu ketidakbaikan untukmu, kamu nggak merahmati, berarti kamu juga bukan orang baik. Man lam yarham, ya dikatakan orang yang tidak bisa merahmati, orang yang jelek. Man lam yarham rajul su fahuwa rajulun su. Siapa tidak bisa merahmati orang yang jelek, berarti dia orang jelek. Kalau ada orang kok jahat, kita nggak bisa merahmatinya, nggak bisa doakan, nggak bisa nyayangi, nggak bisa memaafkan, berarti yang jelek kita itu. Ya kita orang jelek. Naudzubillah min dzalik. Nah, kalau udah tahu ada orang soleh, terus kita ikut hadir haulnya. Mungkin nggak kenal bahkan sama orang soleh tadi, tapi karena punya teman, ya, oh teman ini guru saya, oh guru kamu iya, terus kita ikut hadir.
Ya ikut hadir, dapat manfaatnya. Saya ambil satu cerita, ini udah 1 jam lewat 4 menit. Saya bicara 1 jam lewat 4 menit. Ini kalau jalan nanti jam 11 ya, sampai Solo kan 11, 12, 1, anggap nyantai 3 jam ya. Kalau dulu saya 2 jam, dulu sebelum ada tol, 2 jam, jalanan masih sepi. Sekarang sudah ada tol, di luar tol itu rame, dalam tol juga rame. Kalau saya jalan jam 11, insya Allah nyampe Solo itu sekitar 11, 12, 1, 2 jam, jam 2. Ya, enggak tahu nanti tidurnya berapa menit, wallahu a'lam. Karena jam 4 lewat dikit sudah azan subuh. Apakah Anda tega nyuruh saya ceramah terus? Tujuannya ngomong jam tuh gitu loh ya. Apa tega? Yang penting nanti ini diamalkan. Masih ingat di manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu? Ini cerita sering disampaikan sama ulama. Di manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu ada satu cerita, 2 orang bersahabat di zaman beliau di Baghdad. 2 orang bersahabat. Mohon maaf untuk sahabatku penonton YouTube dimanapun dan kapanpun berada, kisah ini hanya untuk yang percaya. Yang enggak percaya langsung skip lewati ya. Karena ini kisah keramat, keramat, karomah. Bab karomah itu memang enggak bisa dinalar sama akal. Sifatnya yang dibutuh adalah iman. Makanya kalau udah bicara bab karomah dikomentari, yang komentari berarti orang-orang yang belum paham apa makna karomah. Seperti ya manusia dibakar kok enggak kobong. Itu namanya karomah. Manusia jegur ke laut kok enggak basah. Itu namanya karomah. Kalau ada orang komentari, masa ada orang nyebur ke laut kok enggak basah? Ya enggak masuk akal. Ini aneh ini. Berarti kurang baca Al-Quran. Kurang baca Al-Quran. Di Al-Quran Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Bangun langsung cari pasar. Padahal orang manusia enggak masuk akal. Tubuhnya itu 309 tahun tidur kok bisa langsung jalan. Itu enggak masuk akal. Kita baru di rumah sakit, orang yang sakit di rumah sakit seminggu terlentang meskipun dibolak-balikkan, seminggu terlentang, enggak bisa langsung ke kamar mandi, belajar duduk dulu. Tapi Ashabul Kahfi 309 tahun bangun langsung rapat, cari makan di mana, siapa yang mau ke pasar, enggak ngawang. Sementara kalau kita dibangunkan, ngomong sama teman kita, saya tak loading dulu. Ngumpulkan roh dulu. Pikiran saya masih gerambiang. Betul ya? Masih gerambiang. Ini bab karomah. Makanya kalau di YouTube ada orang yang mengomentari karomah dengan kalimat ini enggak nalar, enggak masuk akal, hati-hati. Berarti orang ini kurang belajar, skip saja, enggak usah dikomentari, lewatkan orang yang semacam itu. Kisah ini hanya untuk kita yang percaya, yang enggak percaya enggak usah dengar. Nanti kalau dengar yang enggak percaya. Ya, dengar enggak percaya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Di zaman beliau ada 2 orang bersahabat. Yang satu meninggal. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, yang hidup ini ziarah ke makamnya yang meninggal, dengar dengan telinganya dia sendiri, yang lain enggak dengar. Dengar dengan telinganya dia sendiri, Allah Maha mampu memperdengarkan itu pada hambanya untuk hikmah yang Allah inginkan. Dengar temannya dikubur lagi disiksa, teriak, nangis. Maka galau dia, suntuk. Nah di situ di Baghdad, ulama yang masyhur dikenal kewaliannya, Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani radhiyallahu taala anhu. Maka warga Baghdad ini datang ke tempatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Kalau bahasa kita Kanjeng Syekh gitu ya. Kanjeng Syekh, ini saya kok ziarah makam teman saya, kok saya dengar dari kuburnya disiksa. Tolong doakan biar teman saya ini dihentikan siksa kuburnya. Apa yang dilakukan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu? Apa langsung angkat tangan doa? Enggak. Karena likuli syekh ya, untuk segala sesuatu itu ada sebab, ada sebabnya, jalarannya, jalurnya ada. Maka nanya, apakah temanmu pernah ikut ngaji bareng saya? Datang ke majelis saya? Dijawab, enggak pernah. Apakah temanmu pernah makan bareng saya? Enggak pernah.
Apakah temanmu pernah ngaji pada murid saya? Enggak pernah. Apakah temanmu pernah makan bareng murid saya? Enggak pernah. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata radhiyallahu anhu, mohon maaf saya enggak bisa bantu maksimal. Saya enggak bisa bantu maksimal. Kalau ini temannya tadi itu terus ingat, Kanjeng Syekh, afwan. Pernah antum sama rombongan lewat di depan rumah kami. Nah, rombongannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu besar. Iya, rombongannya besar, konvoy gitu. Konvoynya tuh enggak naik motor ya, belum ada motor, naik kuda, gagah itu. Naik kuda. Konvoy antum ini lewat depan rumah saya dan tetangga saya, sahabat saya itu. Setelah kalian pergi, saya dan sahabat saya keluar dari rumah. Nah kebetulan karena itu konvoy, jalannya itu masih tanah, sehingga debu-debu itu berterbangan. Sehingga jalan itu masih banyak debu. Teman saya heran, ini tadi rombongannya siapa yang lewat? Kok banyak debunya? Saya jawab, rombongannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Maka saat itu teman saya terkagum-kagum sama besarnya rombongan antum. Syekh Abdul Qadir kemudian menjawab, temanmu itu lihat debu yang diinjak kuda saya dan murid-murid saya? Iya, kalau begitu sekarang saya bisa membantu. Tunjukkan sama saya di mana makamnya. Diziarahi sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Diziarahi kemudian didoakan sampai temannya tadi tidak mendengar suara siksa kubur lagi. Loh itu loh manfaatnya punya teman yang kenal wali. Punya teman yang kenal wali. Paham ya? Enggak sampai derajat punya teman wali loh, enggak. Punya teman yang kenal wali. Teman kenal wali, temannya memperjuangkan kepada wali agar temannya yang diseksa dihentikan seksanya oleh Allah Ta'ala. Maka sang wali mendoakan temannya itu. Lah kalau kita punya teman kita itu temannya wali, kalau kita punya masalah, teman kita akan minta tolong sama temannya dia yang wali itu agar Allah menyelesaikan masalah kita. Bayangkan kalau ternyata teman kita bukan temannya wali, tapi kalau teman kita wali itu sendiri. Seperti apa kira-kira? Masya Allah. Kalau walinya ini ternyata syafaatnya kurang mampu, maka walinya punya teman juga, wali yang lain. Kalau temannya wali yang itu ternyata kurang mampu, temannya itu punya teman juga, wali yang lain. Terus sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau udah sampai Nabi selesai atau enggak selesai? Selesai. Makanya carilah temannya wali. Di sini kan banyak nih temannya wali. Ini murid-muridnya kayak Ahmad Jauhari kan banyak ya, banyak. Nah ini kan termasuk mungkin insya Allah ya minal aulia, teman-temannya tadi itu bisa jadi baru levelnya teman, tapi kan udah temannya wali. Nah kalau kita kumpul di masjid begini ya untung. Oh nanti kalau ada masalah-masalah di hari akhir insya Allah gak ada masalah. Oh kita punya banyak stok teman wali, asik itu. Ya asik. People in. Begitu kata Gus Ikdam mengomentari kalimat saya. Ya, saya dapat dari Habib Novel tuh, katanya kalau Habib Novel punya bahasa people in, orang dalam. Ya, orang dalam. Kita ini kalau punya orang dalam di akhirat beres semuanya. Semuanya beres. Cari orang dalam langit, orang dalam akhirat. Biar urusan kita beres. Lah orang dalam akhirat itu siapa? Yasfa'u yaumil qiyamah thalath. Kelak di hari akhir itu hanya 3 kelompok manusia. Artinya bukan cuma 3. Tapi 3 ini yang paling top. Ya, 3 kelompok manusia. Yang pertama al-anbiya, yaitu para nabi. Yang kedua al-ulama, yaitu para ulama yang mengamalkan ilmunya, yang takut sama Allah, yaitulah wali-wali Allah. Yang ketiga baru syuhada. Syuhada itu hebat, tapi urutan nomor 3. Nomor 2 al-ulama. Karena tintanya ulama itu lebih mahal daripada darahnya syuhada. Ulama itu pangkatnya al-ulama warathatul anbiya. Makanya maqam ilm ini luar biasa. Karena itu kalau udah kita hal-halnya ta'allum wa ta'lim seperti ini modal yang besar untuk selamat kita dunia akhirat. Jangan remehkan majelis haul walaupun banyak orang yang mungkin kurang percaya. Banyak orang mungkin yang kurang mengerti. Ya tidak sedikit orang yang bahkan mungkin ngomentari yang tidak
baik. Biarkan mereka dengan komentarnya, kita istiqomah dengan amal kita, gak usah ngurusi komentarnya orang lain. Jalan terus istiqomah dalam kebaikan. Insya Allah ujung-ujungnya seperti doanya Habib Ali Habsyi tadi ya. Asyraqal badru alaina waqtafa badrut tamami mithla husni ma ra'aina fil iraqaini wasyami rabbi faj'al mujtama'na ghayatuh husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil mukhtar anna min salatin wassalami amin Allahumma amin. Alhamdulillah, sebagai penutup karena sekarang udah jam 11 kurang 5 menit dan majlis belum selesai, masih ada satu lagi. Iya, masih ada, saya dengar masih ada qiraatul Quran nanti insyaallah ya. Nah, dengarkan tuh Al-Quran, karena Al-Quran ini kalau didengarkan saja langsung rahmat turun. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, rahmat langsung tuh turun. Pesan saya untuk diri saya pribadi dan semuanya, gak akan selamat kita kalau gak bekti sama orang tua. Jadi ya ayo masing-masing introspeksi, hubungan kita sama orang tua kita seperti apa. Mumpung kita masih hidup dan punya orang tua, dandani, perbaiki segera. Terutama suami-suami yang mengutamakan istrinya di atas orang tuanya, segera tobat. Ya, istri bisa diganti, orang tua nggak bisa. Tapi jangan ganti istri. Jangan salah ya. Kadang-kadang ada istri yang kurang ajar. Marah sama suaminya. Begitu ya Mas, kamu utamakan ibuku di atas aku. Ya cedok. Itu udah kalimat kurang ajar. Memang ibu harus diutamakan di atas istri tanpa mengurangi haknya istri. Haknya istri dipenuhi, kewajiban dijalankan, tapi orang tua kewajiban nomor satu. Kadang-kadang ada istri kalau suaminya itu ngasih duit ke orang tuanya, istrinya marah. Jawab saja sama suami, toh kan aku kasih kewajibanku kepadamu, selebihnya untuk orang tuaku. Kenapa? Kalau dia marah terus, ya kamu cari istri satu lagi yang gak marah-marah. Ya, kenapa itu hukumannya untuk istri yang semacam itu? Ya, untuk istri yang semacam itu. Tapi kalau istrinya sholihah, Masya Allah. Mas, kalau punya duit jangan lupa orang tua Mas. Aku enggak punya baju baru enggak jadi masalah, tapi bapak ibu bajunya harus baru-baru. Masya Allah. Kalau istri kita seperti itu, muliakan semulia-mulianya. Jangan sampai disia-siakan. Orang tua adalah segala-galanya. Orang tua adalah yang paling utama. Jangan lupa doakan Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.